warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa amma ba'd. Bapak saudara sekalian jamaah yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan banyak sekali nikmat. Masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, dan yang paling utama adalah iman. Sehingga kemudian kita masih bisa melangkahkan kaki kita guna salat berjamaah. Meskipun di tengah-tengah kondisi ujian yang hari ini tengah melanda bangsa kita, umat kita, benua kita. Sehingga kemudian PPKM pun diberlakukan dan diperpanjang. PPKM itu apa tuh? Perbanyak pergi ke masjid ya. Kalau gitu sampai mati, enggak sampai tanggal 18. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan begitu banyak ujian yang di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 2 tahun ini kita tidak lagi melihat saudara kita berangkat menunaikan ibadah haji sebagaimana 2 tahun yang telah lewat. Sejak tahun kemarin sampai tahun ini tidak ada lagi kita melihat saudara kita menunaikan ibadah haji. Sehingga kadang muncul pertanyaan yang agak menggelitik. Ustaz, ini rukun Islam itu masih 5 kah 4 kah? Karena 2 tahun sudah tetap 5, cuman karena kondisi pandemi. Kemudian di tahun yang sama ini kita melihat banyaknya saudara kita yang wafat lebih dahulu. Hampir tiap hari kita mendengar adanya kabar kematian. Dia lihat hari Kamis kemarin kalau nggak salah berapa belas yang meninggal. Hari ini informasi di Rumah Sakit Ansar Saleh penuh dengan pasien dan lain sebagainya. Entah karena COVID-19 atau penyakit lainnya. Asal jangan dikopitakan yang jadi masalah. Kita tidak memungkiri adanya COVID ini dan bahayanya COVID ini, tetapi jangan semua divonis COVID. Pengalaman yang terjadi adalah saya selama ini tidak pernah selalu prasangka bahwa insya Allah bagus semuanya baik, bahwa memang kondisinya para tenaga kesehatan berusaha maksimal. Ketika pengalaman yang saya dapatkan ketika ibu saya di hari Rabu mengeluh sakit pada bagian perut beliau, ada benjolan. Jam 2 siang saya bawa ibu saya ke salah satu rumah sakit di kota ini. Nggak usah kayak saya sebut, nggak usah. Ketika itu masuk IGD, diswab, kemudian dilihat hasil darah negatif. Ibu saya negatif, hasil darah semua menunjukkan bagus. Masuklah ke ruangan. Tiba-tiba di hari Ahad, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya, saya dapat telepon dari adik saya dengan panik
bahwa ibu saya harus diisolasi. Bapak tentu tahu bagaimana kondisi jiwa seorang tua yang hari ini mendengar kabar ketika isolasi itu menakutkan. Ya kan, menakutkan sekali, stres beliau. Dan saya tidak menemukan adanya indikasi COVID. Badan beliau tidak panas. Beliau juga tidak sesak nafas. Beliau juga tidak flu atau batuk sekali. Beliau juga gancang makan. Nah, karena indikasi itu, maka kemudian saya datanglah ke rumah sakit itu. Ketika saya datang, bertepatan ada seorang perawat yang wajahnya kayak malaikat Malik. Semakin takut ibu saya. Tahu malaikat Malik? Nggak pernah senyum. Nggak senyum dia. Ini yang lagi saya perkarakan. Udah masuk ya berkas, tinggal tanda tangan ibu saya untuk menguasakan ke saya. Kemudian dia langsung bilang bahwasanya langsung diisolasi. Pertanyaan saya adalah ketika itu, apakah seorang perawat yang menghadapi kasus pasien isolasi memang dibolehkan tanpa APD lengkap? Dia nggak pakai APD lengkap. Ini hal yang menarik saya. Dia cuma pakai masker yang kadang teruluran. Nah kemudian saya bilang, Pak, siap saya diisolasi ibu saya. Satu syaratnya, hasil swab sama PCR tolong tunjukin. Swab dulu, nggak isolasi dulu, nanti mengulang. Kalau isolasi dulu, kalau ternyata beliau nggak COVID, dikumpulin sama orang COVID, otomatis dia COVID. Maka kemudian saya dipilih dua opsi, isolasi atau pulang. Saya otomatis kalau saya nolak isolasi kan pasti pulang. Pertanyaannya, apakah itu permintaan saya atau memang permintaan dia? Permintaan dia. Karena saya dipilih cuma dua opsi, isolasi atau pulang. Ini kaitan kasus ini. Maka kemudian saya ambil yang pulang. Karena saya bernegosiasi, saya minta swab dulu. Swab sekarang hasilnya kan nggak lama. Atau PCR sekarang 10 jam nanti keluar hasilnya. Silakan isolasi. Dan saya bisa ngasih tahu ke ibu saya bahwa pian masuk isolasi. Tapi sebagai anak mungkin saya nggak akan tega. Saya apapun saya lakukan untuk beliau. Tapi tetap isolasi. Karena bagaimana teman-teman juga ketika bapaknya atau ibunya diisolasi, dia ikut isolasi. Ya, itu yang terjadi. Saya nggak akan biarkan ibu saya stres di sana. Saya akan kawal bagaimana pengobatan di sana. Nah, kemudian saya pulang dengan konsekuensi BPJS saya BPJS ibu saya dinonaktifkan selama 40 hari, nggak apa-apa. Hari Senin saya ditelepon lagi bahwa dipanggil pihak rumah sakit bahwa mereka dengan ininya menyalahkan saya yang membawa ibu saya pulang, dan kemudian saya diminta bayar secara pasien umum. Saya nolak. Yang saya tolak bukan bayarannya, tetapi kebijakannya. Kalau bayar saya bayar. Saya nggak akan mengingkarin itu, tapi kebijakannya mana? Saya minta saat itu mana dasar hukumnya, mana landasannya, mana pijakannya, nggak ditunjukin. Saya kasih tahu bahwa ibu saya kelas 3, dia bukan kelas 1. Saya pengen masukin ibu saya ke kelas 1, tapi nggak boleh, harus 1 tingkat. Apalagi kalau VIP nggak dibolehkan, naik ke VIP nggak dibolehkan. Ibu saya nggak apa, dia bilang kelas 3 ibu saya. Nah, kelas masyarakat yang sangat di bawah. Kebanyakan otomatis nggak punya pendidikan. Di samping saya ada seorang kakek tua, tukang beca. Dia juga menolak dan dia dimintain duit. Saya nggak ini. Harusnya saya cari tahu dia sebagai saksi yang juga korban. Ya. Saya apresiasi pemerintah, saya hormat pemerintah, saya juga mendukung program pemerintah, tapi ada oknum. Saya tidak
istilahnya tidak membongkar apa-apa. Saya lihat ada oknum. Nah kemudian mereka minta saya bayar dengan ini pasien umum, tapi BPJS nggak dimatikan aktif. Saya nolak, bukan karena bayarnya, tapi kebijakannya. Dalam perdebatan alot itu, saya minta dipertemukan dengan pihak BPJS dan saya bilang saya akan bayar full, tetapi dengan catatan saya rekam dan saya buka di media. Akhirnya pihak mereka pun saya tunggu sampai jam 12 siang, kemudian saya ke ruang di sana, ke tempat BPJS. Saya diminta tunggu, setengah jam kemudian mereka keluar dan mereka langsung memanggil saya bahwa Bapak dibebaskan dari biaya. Dibebaskan dari biaya dan cuma satu konsekuensi, tidak boleh berobat di rumah sakit ini selama sebulan, tapi BPJS aktif. Ini yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kalau ini menimpa masyarakat kecil lainnya. Jangan kemudian hanya karena kondisi pandemik yang begitu banyaknya ekonomi kita jatuh. Lihat di tahun ini juga banyak saudara kita yang ekonominya hancur, banyak yang di PHK, kemudian banyak tidak bisa berusaha, berdagang. Jangan lagi ditambah orang udah sakit dimintain biaya. Maka selesai saya selesai, saya nggak dimintain biaya, kemudian saya cuman konsekuensi nggak boleh berobat 1 bulan. Tetapi bagi saya nggak selesai hati nurani kita. Teman-teman semua menyuruh saya untuk laporkan. Maka kemudian saya tadi ditelepon ombudsman dan kita akan membuat pengaduan persoalan kebijakan. Ketika saya pertanyakan dengan pihak BPJS menyatakan bahwasanya lewat WA ya, karena langsung ke pusatnya sana, bahwa dalam aturan mereka apabila pasien meminta untuk pulang sendiri, maka mereka tidak ditanggung. Saya hormati itu, tetapi yang saya baca adalah kalau memang positif maka dia tanggung. Tapi ini belum positif. Ibu saya hari ini saya dapatkan dalam kondisi sehat, makanya gancang. Dia malah bertambah semangat. Justru ketika kemarin di rumah sakit, mata yang tidak kelihatan semangat hidupnya. Hari ini beberapa hari semangat. Kemudian badannya tidak ada perubahan apa-apa. Dan kalau misalkan menjangkit, yang paling kena pertama kali justru anak dan cucu-cucu beliau di rumah itu. Kan gitu. Nah, akhirnya tadi saya minta hasil toraksnya. Saya temukan hasil toraksnya ternyata adalah suspek pneumonia. Apakah kemudian pertanyaan saya, apakah orang suspek pneumonia atau suspek TB misalnya harus diisolasi? Saya kira nggak ada aturan bahwa suspek pneumonia atau suspek TB itu harus diisolasi. TB mungkin nular, pneumonia enggak. Saya nggak tahu, yang ahli kedokteran yang paham. Nah, Bapak saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak pertanyaan di balik kondisi umat yang saat ini memang lagi gelisah. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bingung dengan pemberitaan. Jangan ditambah lagi dengan persoalan-persoalan lainnya. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin kaitkan ini dengan persoalan kesulitan, ujian dan musibah. Bahwa memang dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan darul bala, tempatnya ujian. Tempatnya ujian. Maka dengan kenyataan yang kita hadapin, ujian, musibah, kesulitan dan berbagai persoalan yang dihadapin itu, kita nggak boleh lari. Tugas kita adalah menindaklanjuti dengan baik. Kita hadapin dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 1 berapa itu? Walanabluwannakum ayat 155 ya. Walanabluwannakum bisyai'in
dan sungguh kami menguji kalian dengan sesuatu, kata Allah. Ini COVID juga ujian, termasuk yang kita hadapin. Saya tidak menyalahkan pihak rumah sakit, meskipun pihak rumah sakit berulang menuding saya yang salah. Saya nggak nyalahkan. Kenapa? Karena ini ijtihad. Salah ijtihad dihitung nilai 1, tapi benar dihitung 2. Saya juga punya ijtihad, saya bilang bahwa ibu saya nggak sakit, saya orang berpendidikan, dan saya juga punya banyak teman-teman dokter, saya sudah konsultasi dengan mereka bahwa hasil torak itu hanya penunjang. Hasil yang pasti adalah hasil PCR sama swab. Torak itu cuma penunjang, jadi itu bukan patokan. Nah, maka ini semua ujian bagi kita dengan sesuatu. Apa itu? Minal khauf, ketakutan. Hari ini umat kita begitu banyak yang ketakutan. Lihat, banyak rumah sakit, mereka khawatir, kecemas, ketakutan dengan kondisi yang hari ini terjadi. Bahkan lebih menakutkan lagi, COVID ini lebih menakutkan bagi mereka daripada apa istilahnya, ya kayak malaikat maut lah, ya kan, dianggap malaikat maut lah. Padahal ada penyakit lain lebih berbahaya, penyakit yang orang nggak COVID di COVID-kan. Coba bayangkan, Pak, kalau misalkan ibu saya masuk di isolasi, kumpul sama orang yang COVID, nggak saya bayangkan apa yang terjadi pada ibu saya. Maka taruhnya adalah kita harus berdebat, dan tidak terjadi pada saya saja, ternyata ada banyak yang terjadi pada masyarakat lain. Itu laporan ke saya, maka mereka minta tolong, Pak, ini diperjuangkan. Karena persoalannya memang, saya sekali lagi dengan pemerintah saya apresiasi, saya mendukung program pemerintah, tetapi oknum yang ada yang saya tidak harus diperbaikin. Nah, khauf wal ju', kelaparan. Saya nggak bisa bayangkan kalau PPKM ini terus berlanjut, apa yang terjadi pada masyarakat kecil menengah ke bawah yang berjualan, kalau berjualan. Belum lagi ada kasus yang kemarin pemukulan Satpol PP kepada orang yang lagi sudah tutup jualannya, masih dipukul misalnya. Ada banyak sekali yang terjadi sehingga menyebabkan masyarakat ini kelaparan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Akan ada tindak kriminal. Dan aneh bin ajaib, di tengah pandemik ada seorang menteri yang kemarin korupsi dana sosial, justru hukumannya sangat ringan, ya kan, sangat ringan sekali, memakan uang rakyat di tengah pandemik. Walju', kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal ampus, kehilangan harta dan kehilangan jiwa. Ya, kita lihat banyak yang harta hilang, jiwa hilang. Ada yang satu rumah semua meninggal, satu rumah, Pak, ya, anaknya, menantunya, besoknya bapaknya, kemudian ibunya, besoknya lagi anak pertamanya, meninggal semua. Kenapa? Karena COVID. Dan kita nggak bisa mungkin COVID itu ada dan kena mereka semua meninggal, ya. Maka itu kita memang harus waspada, tetapi jangan keterlaluan. Karena ketika kita begitu keterlaluan, kita lupa kepada takdir Allah, bahwa semua yang terjadi Allah yang menakdirkan. Berapa banyak orang yang betul-betul menjaga prokes, kena. Tapi aneh bin ajib, ada yang tidak menjaga, nggak kena-kena. Ya kan aneh, itu orang gila nggak kena-kena kan? Ya, ini aneh. Artinya apa? Tetap waspada, jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap kita jaga, namun jangan kelewatan. Tuhan kita Allah, ya, yang menentukan segala sesuatunya Allah. Tetapi tetap kita berusaha waspada, ya. Nah, buat samaratan kehilangan buah-buahan. Tetapi kata Allah, wa basyiras sabirin, beritahukan pada orang yang sabar satu kabar gembira. Siapa dia? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu ketika mereka ditimpakan kepadanya musibah, qalu, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Kembalikan kepada Allah. Sudahlah kita membulikan Tuhan, perkataan. Apapun yang terjadi pada kita hari ini, bulikakan dengan Tuhan. Ambil hikmahnya. Jangan menyalahkan satu sama lain.
dan jangan mempersusah orang udah susah. Itu harus kita lakukan. Kembalikan bahwa di balik yang terjadi ini ada tujuan baik Tuhan, bahwa semua mengingatkan kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, Allah ingin menguji kekuatan iman kita. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu menyangka akan dibiarkan begitu saja mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa hum la yuftanun, padahal belum diuji. Ini masuk ujian nih, ya. Ekonomi hancur, ya. Masyarakat kecil menengah ke bawah otomatisnya. Kalau saya nggak masalah, saya PNS, saya dapat gaji. Tapi bagaimana mereka yang bukan pegawai negeri? Ini perlu kita perhatikan. Bagaimana? Makanya ketika kadang gini Pak, ada orang positif COVID, tapi masih keluyuran. Ketika ditanya, kami makan apa? Atau ada juga yang mungkin nggak peduli, biar aja supaya yang lain kena. Ini juga salah. Makanya saya bilang sampai rumah sakit, saya akan terpelajar, saya akan memberikan. Saya tahu kalau memang ada orang kena COVID, saya perintahkan dia untuk isolasi. Kenapa? Karena akan menjangkit ke orang lain. Iya kita kuat, orang lain belum tentu kuat. Dan saya nggak akan membicarakan kalau ibu saya sakit, saya ingin dia sembuh. Nggak mungkin saya biarkan dia sakit. Bodoh saya, ya kan? Kalau saya biarkan ibu saya sakit, saya sangat bodoh. Maka saya menolak, itu bukan menolak tindakan ininya, tapi yang saya tolak adalah tindakan spekulasinya untuk langsung diisolasi. Kalau orang COVID ya harus isolasi, nggak ada jalan lain, dia harus isolasi. Jangan sampai menularkan kepada orang lain. Tapi yang perawatnya seorang haji masuk tanpa APD, ini menyalahi prosedur. Nanti akan saya bongkar ini. Ya. Ketika saya mau merekam nggak dibolehkan. Saya bilang saya akan rekam. Kalau saya bayar, saya punya hak untuk merekam. Saya bayar semua. Makanya mereka takut. Akhirnya apa? Gak usah bayar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kata Allah, kami sudah menguji orang sebelum mereka. Sebelum kita sudah diuji. Ujian hari ini masih lebih ringan dibandingkan ujian orang sebelum kita. Apalagi ujian para nabi. Tidak ada ujian yang lebih berat daripada nabi, enggak ada. Bahkan nabi itu pernah lihat ke bawah. Saking beratnya ujian beliau sampai beliau mengucapkan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah, sampai Allah menyebutkan inna nasrullahi qaribun, sungguh pertolongan Allah itu dekat. Saking apa istilahnya? Kita itu gini Pak, dalam kondisi pernah nggak merasakan kita ujian berat sampai lihat ke bawah, sampai mau bergantung lah di pohon lombok, ya kan, petajun di sungai Nangkaring misalnya. Nabi lihat ke bawah. Tidak ada ujian seberat yang didapatkan Nabi. Tahun ini bulan ini masih bulan Dzulhijjah. Kita ingat Nabi Ibrahim, Pak. Kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasihnya Allah, dan belum mendapatkan derajat Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Karena ujian beliau. Di antara 124.000 nabi dan 25 rasul, ya, ada 5 rasul yang menjadi ulul azmi. Dan di antara 5 itu, salah satunya selain Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Wa idzi batala Ibrahim, dan ingatlah ketika diuji Ibrahim Rabbuhu oleh Tuhannya bi kalimatin, dengan satu kalimat, perintah dan larangan. Ujian Nabi Ibrahim itu banyak, Pak. Ketika lagi halus, masih ingat kecilnya beliau, bayi, dibawa kemana? Ke padang hutan. Karena waktu itu Namrud ingin istilahnya membunuh setiap anak laki-laki. Kemudian ujian yang kedua, beliau itu mau dibakar hidup-hidup setelah kasus penghancuran berhala. Yang Namrud bertanya, siapa yang menghancurkan ini berhala? Ibrahim bilang, nunjuk itu tapi tangannya ke sini. Ini dusta pertama Nabi Ibrahim. Tapi ini enggak dusta sebetulnya, karena tangannya ke sana, ibu jarinya ke sini.
Saya ingat bapak saya bilang, kalau nunjuk orang jangan gini. Kenapa? Tunjuknya satu ke sana, kita. Makanya saya nggak dibolehkan nunjuk orang. Yang kayak pihak ini menunjuk, sampai yang salah. Tiganya ke sini dia. Saya santai aja ya menghadapi orang kayak gitu. Dia bilang gini, Anda tunjuk saya satu, dia tiga. Dia bilang saya salah satu, dia tiga salahnya, kan gitu. Nah, dan kalau kita mau mengangkat tangan, kata bos saya, jangan angkat begini, angkat gini. Ini lebih sopan. Kalau ngangkat tangan di sekolah dulu, kata bos saya, kalau ngangkat tangan, angkat tangan gini. Kalau mau ngomong, jangan begini, begini. Itu lebih sopan, kata beliau. Karena kesopanan itu adalah budaya kita. Nah, Ibrahim kemudian dibakar hidup-hidup. Yang ketiga, Ibrahim diusir oleh ayahnya dan oleh kaumnya. Bayangkan Pak, ayah sendiri mengusir. Kemudian ujian lain adalah Ibrahim sekian lama menikah dengan Sarah, tidak dikasih anak. Dan ketika menikah dengan Hajar mendapatkan anak, tahu-tahu pergi membawa sampai ke satu lembah yang tidak ada tanaman, biwadin ghairi zar'in, tidak ada tanah, tidak ada tumbuhan. Anda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang haram, kata Allah, akan di sisi Baitullah. Nah, kemudian ujian yang lain adalah Ibrahim diperintahkan meninggalkan anak istri di tempat tersebut yang tidak ada penghuni, nggak ada tanaman, nggak ada buahan, nggak ada air di sana. Berat banget ujian. Sekian lama, 4 tahun lamanya Ibrahim berdoa, ya Rob, ingin ketemu anaknya, ingin ketemu istrinya, diizinkan hanya lihat dari jauh. Setelah itu balik lagi ke Palestina, berdoa lagi, ya Rob, ingin ketemu anak. 4 tahun berdoa, diizinkan hanya ketemu, tapi nggak boleh masuk ke dalam, nggak boleh masuk ke dalam rumah. Itu yang cerita kemudian Ibrahim itu minta cuma diusap aja di wajahnya karena dia nangis. Pulang lagi ke Palestina, 4 tahun lamanya berdoa, ya Rabb, pengen ketemu sama anak istrinya, diizinkan dan ketemu. Tahu-tahunya apa? Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk. Aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Ya bunayya, wa anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Mimpi Nabi adalah wahyu, perintah untuk menyembelih. Lihat ujian berapa. Ini apalagi bagi binian nih, ditinggalakan lawas, diongkosi kada, digado kada, diherani kada, datang-datang menyumbali, bisa menyumpah bini-binian. 12 tahun Pak menyumpah. Ini hanya gaji 2 tahun ditinggalkan, anak kawin sudah. Kemarin barusan datang, baru 3 bulan mati laki, datang ke kawan, hendak nikah. Kan Pak, ujaran lelakiannya. Saya bilang iddah perempuan yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari, kan itu untuk melihat kondisi perut hamil atau tidak Pak, kata dia. Saya bilang enggak, lain. Itu bagi mereka yang pisah hidup. Ini mati. Ini berkabungnya harusnya 4 bulan 10 hari. Ini kan calon istri saya ini 10 tahun lakinya sakit karena pernah berhubungan. Bukan karena itu, bukan karena hubungan. Saya bilang tadi kan. Jadi sampean pun nggak boleh istilahnya meminang orang yang lagi dalam masa iddah. Ini datang ke KUA sudah tua lagi orangnya. Ya jakannya 30 tahun masih mending. Ini usianya 50 tahun lebih. Ya si perempuannya, laki-lakinya lebih lagi. Nah, saya melihat kayak gitu, ya Allah, laki baru mati 3 bulan dia mau nikah. Ya. Hajar ditinggalin 12 tahun. Dan lihat bagaimana Hajar. Ketika anak ini bertemu dengan bapaknya, panggilannya mesra. Ya abati fa'al, wahai bapakku yang kusayang, abadi. Kadang Fatimah manggil ayahnya ya abati, ya abatah. Itu beda sama ya abi, itu beda. Wahai bapak, beda. Abah, ya abatah, wahai bapak yang kusayang, itu beda. Nah, kok bisa anak lawas ditinggalkan menyambut abahnya dengan panggilan mesra?
Karena mamanya bekas nak, abah kamu tuh orang baik nak, bapakmu itu pejuang dakwah nak, dia panutan, dia cerita tentang bagaimana Ibrahim. Akhirnya ada kerinduan si anak ingin bertemu dengan sang panutan itu. Coba kalau kita dua anak kita, oh abahnya waktu nak kayak tak tahu kada doanya menyerahkan kada, apa yang muncul di hati anak? Dendam. Dan itu anak Ismail usia 12 tahun. 12 tahun itu orang Arab tuh gonol. Ingat yang mengalahkan Abu Jahal, anak kecil, usia 11 tahun, 12 tahun, 10 tahun, bisa membanting abahnya. Dan dia jawaban anaknya, ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abah, lakukan apa yang diperintahkan, insyaallah pian dapatkan ulun orang yang sabar. Lihat Ismail, gimana Ismail bahari? Mun Ismailnya wayah ini, bah ulun tuh halus. Aturannya mun hana semua pian tuh tuha, pian disembali hanya ulun bang. Itu Ismail wayah ini. Ismail wayah ini gitu. Ismail dahulu putranya Ibrahim, ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lihat, Ibrahim diuji dengan ini. Diperintahkan membangun Ka'bah, ya kan? Bersama dengan Ismail dan lain sebagainya. Sehingga apa? Fa'atammahun, maka Ibrahim menyelesaikan dan menunaikan semua perintah dan ujian tersebut. Allah mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Sungguh aku akan jadikan engkau imam, pemimpin bagi manusia. Ini hadiahnya. Kau pemimpin bagi manusia. Artinya di balik ujian yang berat itu, kalau kita sukses mengalahkannya, maka kita akan jadi pemimpin. Beliau juga mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Nggak gampang dapat gelar ini kalau tidak mendapatkan ujian demi ujian. Bahkan beliau juga adalah, semua anak turunan beliau itu ada yang jadi raja, ada yang jadi nabi. Maka beliau disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Maka Ibrahim menjawab, amin dzurriyyati, bagaimana dengan anak keturunanku ya Allah? Apa kata Allah? La yanalu ahdil zalimin. Janjiku ini tidak akan mengena bagi orang yang zalim, meskipun itu keturunanmu. Meskipun keturunan Ibrahim, kalau dia zalim gak kena. Artinya tetap bagi orang yang tidak berbuat zalim, maka dia menjadi pemimpin bagi manusia, jadi nabi, jadi raja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau ketika berbicara tentang ujian hidup ini, tentang kesulitan-kesulitan hidup atau musibah-musibah ini, di dalam kitabnya Uqdatul Sabirin ada menyebutkan dan menjelaskan tentang 4 tingkatan sikap kita, ya, sikap manusia dalam menghadapi ujian dan kesulitan hidup. Yang saya hadapin itu ujian, kesulitan. Di saat pandemi, kemudian ibu sakit dan langsung mau diisolasi, ini ujian, ya. Dan alhamdulillah tadi saya bilang ibu saya sehat, walafiat, makannya ganjang. Keluhan beliau kemarin cuman karena pada benjolan di bagian perut, itu nggak diperiksa, nggak dilihat penuh ya. Kalau di USG sudah, tapi diperiksa. Maksud saya di ronsennya bagian sini, bukan bagian sini. Ternyata yang di ronsen bagian sini. Dan hasilnya ada sedikit pneumonia, ya. Itu yang kemudian dijadikan alasan untuk mengcovidkan atau memasukkan ke ruang isolasi COVID. Nah, ada 4 sikap manusia dalam menghadapi ujian. Yang pertama adalah manusia yang lemah. Ini sikap manusia yang lemah. Siapa dia? Manusia yang selalu marah. Manusia yang selalu berkeluh kesah ketika menghadapi ujian. Kan banyak gitu, sampai menantang Tuhan, mungkin bujuk-bujuk Tuhan, kadang kita hidup ulun. Nah, ini dia mengeluh. Atau mungkin bisa jadi, Tuhan ulun ini apalagi dah sembahyang tahajud sampai terkajut-kajut sudah. Tetap aja miskin. Ujian banyak tuh, tetangga dihiga tuh, sembahyang kada, puasa kada, apa-apa kada, berzakat kada, bersedekah kada, sugihanya. Kan banyak kayak gitu. Hidup banyak.
Nah, kita lupa bahwa di balik itu ada istilah bagi saya gini. Ada hidayatullah, ada sunnatullah. Ini kita lupa sunnatullahnya. Ya. Boleh jadinya sugih karena menjalankan sunnatullah. Tapi dia belum mendapatkan hidayatullah. Nah, kita mendapatkan hidayah Allah, tapi sunnatullahnya kadang-kadang gak kita jalankan. Ini kita lupa. Sehingga Umar pernah lihat ada seorang yang berdoa di masjid meminta rezeki. Kata Umar apa? Langit tidak akan menurunkan emas dan kau bekerja. Kau dapat hidayah tapi belum menjalankan sunnatullah. Ini yang kadang kita lupa, bahwa hidayah itu dua. Ada hidayatullah, ada sunnatullah. Ini jalan. Makanya selalu gini, ada istilah menarik ya. Kalau di tradisi dulu tuh ada, saya selalu mengingatkan misalnya apa yang biasa para pembalik sebutkan terakhir itu, wabillahi taufik wal hidayah. Taufik wal hidayah. Apa sih taufik? Wafaqah itu apa? Kalau itu kita jelas sudah tahu. Itu adalah kecocokan dengan keadaan. Itu dulu yang biasa kita dibacakan. Banyak yang penjelasan taufik itu. Makanya teman-teman di Nahdien biasanya menggunakan Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Kalau ke teman-teman di Muhammadiyah, nasrun minallah wa fathun qarib. Itu ini khasnya lah. Kalau saya khasnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu khas yang saya punya. Saya enggak pakai punya orang mas yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lupa bahwa di balik hidayah itu ada sunnatullah. Boleh jadi maka menjalankan sunnatullah, kita enggak. Ya. Nah, manusia yang lemah ini adalah manusia yang kadang-kadang dia marah diucapkan dengan lisan, tapi kadang-kadang cuma di hati, disimpan di hati. Ya. Nah, sikap ini adalah sikap yang sangat buruk kata Ibnu Qayyim. Kenapa? Dikhawatirkan dia jatuh pada mencela takdir Allah. Kayak tadi kan, wah, bete ulun ini berhimmat sudah. Kenapa masih ini? Kita mencela takdir Allah. Ini dikhawatirkan. Sikap pertama. Sikap yang kedua, kata Ibnu Qayyim. Nah, ini kalau ini Ibnu Qayyim menyebutkan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Maka adapun manusia ketika ditimpakan ujian oleh Tuhannya, fa akramahu, dengan dia dimuliakan, wa na'amahu, diberikan nikmat, fa yaqulu rabbi akraman, maka dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Namun sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara 'ala rizqahu, ketika dia diuji dengan dibatasi rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Nah, ini kadang-kadang ada pada kita, masuk manusia yang lemah, mencela takdir Allah, menyalahkan, marah dengan keadaan. Ini sakit, kan mati sudah misalnya. Anda kan tidak boleh berharap kematian, tapi silakan berdoa, ya Allah ya Tuhan, kalaulah kematian itu baik menurutmu, matikan. Silakan. Kalaulah kehidupan itu baik menurutmu, maka hidupkan. Tapi tidak boleh menghayal, mengharap kematian, tidak boleh. Yang kedua adalah sikap manusia yang sabar. Ini yang sikap yang kedua. Dia tidak mencela takdir. Dia hadapin ujian tadi dengan penuh gagah dan tabah. Dan ini sebagaimana Nabi sebutkan, ajaban li amral mu'min, menakjubkan orang beriman, kata Nabi. Inna mra'ahu kullu, semua perkara yang didapatkan olehnya, lahu khairun, baik berataan. In asabat wa laisa dzalika li ahadin, tidak didapatkan demikian satu pun illa lil mu'min, kecuali hanya orang beriman. In asabat saraun, ketika dia ditimpakan kesenangan, syakara'inya bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dhara'un, dan jika ditimpakan susah, ujian, susah, kesulitan, sabar, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Nah, ini sikap yang kedua, bahwa bila ditimpa nikmat bersyukur, alhamdulillah. Ditimpakan musibah, innalillah.
dia bersabar. Sikap yang ketiga kata Ibnu Qayyim adalah manusia ridha. Ridha dengan ujian Allah. Ini sikap yang ridha itu apa ya? Lapang dada. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lapang, itu ridha itu lapang. Enggak ada apa ya istilahnya? Senang aja lah. Artinya gini, inya dapat ujiankah, nikmatkah, musibahkah, susahkah, sama. Gak ada beda bagi orang ridha ini. Ketika mendapatkan nikmat tidak terlalu senang, ketika mendapatkan musibah tidak terlalu sedih. Orang ridha. Dan menarik Pak ya, kita nanti juga akan dipanggil Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Itu ridha. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridha dan ridhai. Gini Pak ya, kalau kita udah ridha, contoh gini, Pian punya anak kecil, anak itu menawak Pian pakai nih aqua, cukup, membalas katalah, kada, karena kita ridha, kita sayang, kita lapang, dan kita tahu dia adalah cucu atau anak yang kita sayang. Maka istilahnya gini, ketika jiwa itu tenang dan kita punya kesalahan, Allah ridha dengan kita, maka maaf Allah tuh gampang kita dapatkan. Maka yang kita harapkan adalah ridhonya Allah. Gimana caranya? Kita dulu ridha dengan ketentuan Allah. Bagaimana Allah ridha dengan kita sementara kita nggak ridha dengan ketentuan Allah? Timbangannya adalah kita ridha dulu, Allah akan ridha. Sebagaimana anak kecil yang dia kemudian melempar kita dengan HP, dokup, bincul misalkan, kita nggak balas. Karena dia anak kecil dan kita ridha dengan dia. Maka ketika kita pun punya dosa, punya salah, ingat Rahman dan Rahim Allah itu maha luas, lebih luas, dia akan sayang kepada kita. Nah, orang ridha itu dia tidak membedakan, dan ketika dia mendapatkan nikmat dia tidak terlampau berlebihan senangnya. Ketika dia mendapatkan kesulitan dia juga tidak terlampau berlebihan sedihnya. Ini sama. Ini sikap yang ketiga. Sikap yang keempat kata Ibnu Qayyim adalah manusia yang bersyukur. Ini yang paling susah nih. Ya. Paling tinggi tingkatan tapi paling susah. Kenapa dia bersyukur dengan ujian, kesulitan? Saya bilang sama ibu saya, "Mah, ini ujian yang harus kita syukurin. Kalau enggak bisa. Kita enggak ada hikmah yang kita dapatkan. Saya enggak ngerti yang terjadi pada keadaan. Saya tahu cuma ngajar. Kalau lagi ngajar di diminta ngajar anak-anak pondok misalnya, paling ngajar atau menikahkan. Saya enggak tahu ternyata dunia ini begitu berat ya. Kayak tadi saya baru nemuin, selama ini cuma telinga aja mendengar bahwa karena orang mau di-covidkan, ini betul. Saya dapatkan memang di-covidkan. Dalam artian tanda kutip, saya tidak menyalahkan, saya bilang dimasukkan ke ruang isolasi itu otomatis membuat orang covid. Otomatis sudah. Nah, Bapak Ibu, kenapa dia bersyukur? Pertama adalah dia bersyukur akan ujian yang dia dapatkan karena dia merasakan bahwa ujian yang dia dapatkan itu masih jauh lebih ringan, lebih gampang, lebih mudah, sedahsyat apapun dibandingkan ujian orang lain. Ya kan? Coba lihat yang kemarin yang saya lihat, ada kakek-kakek udah sakit hidupnya, kemudian dipaksa harus diisolasi, istrinya dia nolak, kemudian dimintain duit untuk membayar. Jauh lebih ringan kita. Saya dibebaskan kok. Kemudian ujian sebesar apapun hari ini yang kita dapatkan, sedahsyat apapun, jauh lebih ringan dibandingkan ujian nanti di akhirat, di padang mahsyar apa. Maka dia bersyukur dibandingkan nanti di akhirat. Maka inilah tingkat yang paling sulit walaupun paling tinggi, dan Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit orang seperti ini yang pandai bersyukur. Bapak Ibu, karena Isya sudah sampai, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.